Kembali lagi di Auto Babes channel terpaki itu bersama. Nah, ini harusnya tidak semangat karena hari ini aku sangat sedih dan sedikit trauma ya, karena salah tadi kontennya maunya harusnya nggak semangat karena ini mau menceritakan momen yang sangat sedih sekali, sangat haru karena ada musibah. Kemarin itu kakak aku nabrak apa namanya tuh yang tengah itu, separator tengah pada malam hari hingga mobilnya hancur. Padahal mobilnya itu baru New Balance. Nah, jadi ceritanya tuh kejadiannya seperti ini. Jadi waktu itu sekitar jam setengah satu malam, tumben aku biasanya tuh masih bangun, tapi pada malam hari itu aku udah tidur. Tiba-tiba ditelepon, aku nggak ngangkat. Dia ada yang nelpon ke istri aku langsung, Pak bangun Pak, ini ngomong katanya Mbak Vira itu adalah kakak aku. Mbak Vira tuh kecelakaan, dia dilarikan ke rumah sakit, mobilnya hancur. Waduh, terus aku panik, langsung aku angkat teleponnya, aku ngomong sama temennya. Waktu itu temennya itu yang membawa dia ke dokter, jadi ke rumah sakit. Jadi dia nelpon gitu, Babe, tolong Babe sekarang datang ke Ampera karena Mbak Vira kecelakaan, mobilnya hancur, nabrak tengah. Sekarang aku mau bawa Mbak Vira ke rumah sakit. Sekarang mobilnya itu ditinggal di sana di pinggir jalan, tidak ada yang jaga. Jadi tolong ke sana segera. Waduh, itu aku panik ya. Lutut langsung lemas, langsung waduh, pokoknya panik karena bayangan aku tuh, mobil hancur, tabrakannya gimana gitu. Aku takutnya sempat kepikir takutnya tabrakan sama orang lain gitu. Orang lainnya juga yang parah. Akhirnya aku langsung keluar cepet, seret, naik mobil sampai di sana. Ternyata mobilnya itu udah naik di atas tengah-tengahnya itu tuh, sampai ban depannya tuh keangkat. Udah gitu udah rame orang, dari kerumuni orang, oli berserakan di jalan. Tapi ngelihat dari kondisi mobilnya sepertinya kakak aku mudah-mudahan aman, karena yang aku lihat bawah depannya itu aja yang hancur, tapi di dalam mobilnya itu nggak ringsek. Artinya nggak sampai penyet ke orangnya gitu, nggak seperti yang tabrakan truk-truk yang sampai gepeng kayak peyek ke belakang gitu, nggak. Hanya aku lihat itu apa namanya yang balon-balon itu, airbagnya tuh keluar kiri kanan. Terus kondisi kaca tidak ada yang pecah. Aku lihat pertama sekali tuh kaki bawahnya tuh, rum yang di dalam mobilnya tuh apakah ada penyok ke dalam nggak, siapa tahu kakinya kejepit. Ternyata nggak ada. Makanya aku berkesimpul, wah aman, mudah-mudahan nggak apa-apa, cuman benturan-benturan aja tapi nggak parah karena kacanya juga masih aman gitu. Akhirnya begitu aku sampai di sana ngelihat segala macam, terus yang hebatnya lagi, kebetulan ada teman juga yang sudah datang di sana, temannya kakak aku, yang dia tuh langsung bilang, ini handphonenya, ini duitnya, tadi dibantuin juga sama warga segala macam. Itu yang hebatnya tuh nggak hilang gitu. Dijagain. Ada yang dijagain gitu. Itulah plusnya tuh. Karena biasanya orang kalau misalnya tabrakan gitu kan entah ada yang ngambil segala macam, ada momen. Itu waktu aku sampai di sana, orang-orang tuh pada ngejagain semua, ada yang ngatur jalan. Terus ada yang begitu aku sampai sana tuh mobil itu udah mau ditarik derek ke belakang supaya dimundurin dari separator tengah, kan nyangkut tuh naik, dimundurin ke belakang baru dipinggirin. Jadi ada separatornya tuh kira-kira 4 apa 3 yang hancur, batu-batu betonnya tuh hancur, itu berserakan di mana-mana. Itu warga-warga setempat pada bantuin untuk mengembalikan lagi di posisi semula. Itu beratnya minta ampun. Aku nengok begitu nyampe kan, karena shock. Aku mengamankan mobil, kunci, terus uang-uang segala macam, handphone yang di dalam lagi di charger. Warga lokal tuh membantu ngapain tengah, ngerapihin. Ada juga komunitas motor yang tiba-tiba berhenti, masih kelihatan ya kalau anak motor tuh kan pakai jaket, banyak pangkat-pangkat di sini, emblem Garuda apa semua pakai hitam, dia bantuin gitu. Wah, pokoknya betul-betul serasa oi-oi ya, apa istilahnya, salam satu aspal. Sangat respect sekali buat anak motor yang pada malam itu bantuin. Dia bantuin, masih pakai helm, ayo semua, nggak apa-apa, aman bang, pada bantuin tuh. Kebetulan waktu itu aku memang pakai kupluk, pakai masker ya, jadi mode menyamar gitu. Setelah itu
mobilnya diderek, dibawa ke pinggir. Nah, pas aku mau cabut, langsung adalah biasalah, entah preman apa, entah orang warga lokal biasanya. Yang aku lihat dari tadi dia nggak kerja. Yang lain kan pada kerja tuh. Ada yang begitu aku mau cabut, karena dia ngelihat aku ngasih uang terima kasih lah. Ada preman, bukan preman lah, orang-orang situ lah. Bang, ini gimana nih bang, katanya. Ini kan oli-oli berserakan nih, takutnya licin nih. Saya warga lokal. Jadi nanti pagi rencana aku mau beli pasir lah buat ini supaya nggak apa. Saya minta 150.000 aja lah bang, segala macam gini-gini. Tunggu aku kasih. Kenapa nggak aku kasih? Karena sebelumnya juga sudah ada yang minta. Sebelumnya udah ada yang minta, bang, ini uang pasir lah bang. Karena kan ini licin, nanti besok kami beresin bang, biar apa segala macam katanya. Ya udah, akhirnya aku kasih ke yang pertama. Udah dikasih yang pertama, pas mau masuk mobil ada lagi orang datang. Padahal dari tadi dia nggak kerja, cuman lihat-lihat aja. Begitu aku mau masuk lihat, langsung bang, ini kita nih, saya penanggung jawab sini segala macam. Minta lah bang, uang pasir bang, berapa sak nih gini-gini segala macam lah. Akhirnya itu nggak kasih, nggak, sorry bang, aku udah ngasih sama yang sana itulah. Jadi ada aja lah berbagai macam orang pada saat kecelakaan itu, mode-modenya. Nah, ada lagi, karena aku udah ngasih uang pasir, aku malah salut sama orang-orang yang spontan bantuin untuk beresin tengahnya itu, dirapihin, disapu apa segala macam. Karena aku kebetulan di kantong juga pada saat itu ngantongin uang. Terus aku bilang, Pak, mohon maaf Pak, karena yang bantuin itu saya lihat tuh ada yang warga lokal, ada yang orang jualan. Jadi Pak, makasih banyak sudah bantu. Inilah Pak, istilahnya uang terima kasih. Karena saya juga panik, saya nggak bisa ikut bantu bawa-bawa beton tadi. Saya kasihlah mereka uang tuh. Makasih banyak ya Pak. Diterima sama mereka. Ya sama-sama, makasih banyak. Tapi yang salutnya ada juga yang nggak nerima. Yaitu tadi anak-anak geng motor tadi. Apa bukan geng motor istilahnya, apa istilahnya? Kayaknya ojol ya, teman ojol. Enggak, yang pakai ini, pakai jaket hitam, iya. Sama teman-teman ojol, ya respect juga banyak bantuin juga. Terus aku, Pak, ini makasih banyak Pak, saya nggak bisa, ini uang terima kasih Bapak udah bantuin, saya panik, ini uang rokoknya Pak. Oh enggak Pak, kita ikhlas bantu, kita segala macam. Jadi ada yang terima, tapi yang terima itu memang aku yang ngasih murni karena mengucapkan terima kasih. Tapi ada juga yang memang dia, enggak, saya memang mau ini, saya nggak mau duit, saya bantu. Dan ada juga yang minta. Ada yang nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba, wah ini tanggung jawab saya nanti, ini daerah saya nih Pak, segala macam nyari kegiatan betul, tiba-tiba. Jadi begitulah dia. Jadi pada saat itu aku langsung ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ternyata sudah ada polisi ya. Udah ada polisi di sana yang ibaratnya ikut mengamankan mobil tadi, membawa kakak aku, salah satunya polisi itu juga mungkin ikut membantu menunjukkan rumah sakit terdekat lah, makanya polisi ada di sana. Alhamdulillahnya, ya mungkin belum aku sampaikan tadi. Alhamdulillahnya kondisi kakak aku begitu aku sampai di rumah sakit tidak mengalami luka yang fatal, hanya sedikit trauma shock dan pingsan. Jadi menurut keterangan orang yang bawa ke rumah sakit, pada saat dia tabrakan jeder, orang tuh sempat belum berani tuh untuk masuk ngelihatnya gitu. Mobil masih nyangkut, pintu masih teradaan hidup semua segala macam tertutup. Terus orang akhirnya berani membukakan pintunya. Kakakku di sana pingsan, tidur gitu di setirnya, airbag. Begitu diangkat, karena nggak kejepit, bisa langsung digotong kayak gini. Memang benar-benar pingsan, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada saat itu rumah sakit terdekat di KMC ya, Kemang, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Setelah dibawa ke sana, terdapat memar yang cukup gede ya. Ini di tangan besar, memarnya gede, terus di paha, terus di lecet di siku, sama perut. Aku nggak tahu perutnya lebam karena nggak lihat, cuman pas dia bangun katanya merintih sakit di bagian kanannya ini. Cuman tidak ada luka yang sampai berdarah karena luka lebam semua. Itulah salah satu manfaat airbag ya aku bilang. Karena mobilnya ini, apa dia mobilnya? Toyota Rise terbaru 2021. Jadi airbagnya masih berfungsi dengan baik. Dan itulah salah satu kenapa penyebab kakak aku bisa aman ya. Kemarin dia sempat tidak sadar karena pingsan, dan sekarang alhamdulillah sudah sadar. Kebetulan mobilnya aku bawa ke rumahnya. Sekarang kita ingin melihat
kondisi mobilnya dan kita review mobilnya apa aja yang rusak dan berapa kira-kira biayanya untuk perbaikannya. Kebetulan hari ini saya sedang berada bersama tim dari Jasa Marga. Oh, Ya, resmi. resmi. Enggak, kalau resmi kan Jasa Raharja ya. Ini Jasa Marga. Jalan tol. Oh, ada juga. Oh, iya, iya. Ini dia ini adalah seorang yang berkecimpung di dunia asuransi mobil. Bisa disebut dia adalah mantan ex mafia asuransi mobil. Dia dulu bekerja di salah satu bukan showroom, apa ya? Dia bekerja di salah satu agen penjualan mobil terbesar. Dan dialah mafia asuransi yang dia bilang ke pelanggan itu, tenang Bu, asuransinya harganya sekian, nanti harus, padahal tidak dibayarkan asuransinya. Itulah dia mafianya. Hari ini kita panggil dia, bagaimana pendapatnya mengenai asuransi. Bonceng! Oke, sekarang kita melihat, kok kan mantan mobil, mantan apa kok istilahnya? Sales Mobil. Kok kan tahu nih seluk-beluk perasuransian. Oh, tahu dong. Kong kali kong. Allris, permainan yang kau ceritakan dulu kok dibayar pelanggan nggak kau bayarkan lah. Gimana? Bisa hidup dari uang itulah. Dari uangnya yang duit haram yang berapa puluh juta yang pernah kau makan. Yang digelapkan. Yang digelapkan. Bukan digelapkan. Jadi hitung-hitungannya pas masuk. Masuk hitung-hitungan. kita ke sana dulu karena kebetulan dekat sini. Ya. Oke. Sabar. Pelan-pelan lah naik dulu kaki kau satu. Apa? Mobil motor modif apa ini? Emang radiatornya itu di belakang. Sosok elelaje, malas aku. Sosok modif elelaje. Padahal apa? Pengawalan. Gini. Bukan. Yang tinggal duduk lah. Iya. Nah, ayo. Oh, bisa sandar ya? Iya. Tapi dulu Mas. Breaknya nggak kuat loh. Oh, gitu. Berdiri kau pelan-pelan kau. Nyangkut bodoh. Ini kayak mana? Angkat lagi kau satu. Oh iya bisa ya, gampang. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah kakak aku. Dan inilah dia sekarang sudah berada di depan mobil Rise. Apa namanya? Toyota Rise tahun 2021. Belum nyampe setahun lah ya mobilnya. Masih baru ruru. Dan kondisinya kemarin itu kan nabrak ke atas pembatas jalan. Oke, kita lihat, kita bedah dulu apa kira-kira yang rusak. Pasti dia ngantem ini kan. Nah, nih. Jadi ini mungkin bodinya ke bodi depannya ini apa namanya tuh? Sasis kena. Terus ini radiator rusak, ini agak patah sedikit. Ya kan? Agak maju aja, mungkin kamera bisa melihatkan biar detailnya. Nah, ini kira-kira lubang ini saluran kabel wifi-nya juga kena. Apa Mas? Wifi. Kabel wifi-nya. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Piston aman ya kira-kira? Piston sejauh ini ku tengok aman. Piston aman ya? Aman. Ini oli bocor dari mana? Oli kan di sini kan ada oli. Ya, Jadi kan karena ketabrak mungkin ketusuk atau apa, lepas. bocor. Tapi so far so good ya. Apa so far itu maksudnya apa sih artinya? Kalau taksiran kau nih, Cap, kira-kira dengan kerusakan seperti ini menabrak beton sampai tergeser 3, kecepatannya berapa kira-kira nih? Melihat dari dimensi dan sudut pangkat kedalaman diagonal ketabrakannya, kira-kira 40-60 km per jam lah.
40, lari 40. Lari 40. Masuk akal. Kayaknya sih lari 40 ya. Ada komanya lah, 0,82 kalau nggak salah. Nggak Lewat kayak, sedikit ya? nggak kayak IPK. Ya. Kalau IPK IPK kumulatif. 4,820 nggak ada. Tapi memang kondisi pada saat itu malam hari, setengah 1 malam, hujan. Oh, karena hujan. Ya, dan banyak yang komen di netizen. Ini kan sempat masuk berita di Jakarta Info. Iya. Nah, katanya memang lokasi itu sering terjadi kecelakaan. Ini masukan juga buat Pemda ya. Masukan juga buat pemerintah Pemda. Mungkin pembatas tengah jalan itu apa namanya? Separator itu dikasih tanda yang mata kucing atau dicat warna kuning atau warna merah. Karena pada saat hujan lebat, jarak pandang pendek, warnanya itu warna nyaru sama dengan warna Aspal. abu-abu. Betul. Terlebih lagi pada saat jalan Ampera itu sejauh itu memang tidak ada tengah-tengahnya nggak ada. Tiba-tiba udah mau deket lampu merah itu dikasih jalan itu. Nah itulah yang menyebabkan mungkin karena sampai saat ini aku juga belum berani nanya sama kakak aku apakah dia mengantuk ataukah dia memang sakit ataukah memang dia tidak kelihatan. Cuman melihat dari komen-komennya memang banyak terjadi orang salah kaprah, mungkin mau motong atau tiba-tiba kelihatan nggak terkejut gitu lah. Tiba-tiba di depan tuh udah ada separator tuh aja udah ya. Iya Sama betul. kuli-kulinya lagi. Udah siap. Kita lihat sekarang dalamnya ya, kita lihat dengan kecanggihan mobil. Ya, harus buka dari sana itu. Oh ya memang iya ya. Kacau, aku pikir pencet gini bisa buka. Ada dong. Kita lihat dalamnya ya. Apakah masih bisa dibuka? Oh. Karena ada dorongan dari sana, jadi Ininya. ini masuk ke dalam. Bisa kita lihat agak sorot dari jauh. Ini Bannya nempel. ban nempel ke sini. Berarti terot atau kemungkinan terot atau as roda sama pion bagongnya ke dalam. Mungkin. Kenapa ada pion bagong? Kan as Iya, roda. iya, as roda. Kita lihat apakah mesinnya hidup ya. Kalau mesin itu mencet apa ya rem ya? Iya. Iya. AC-nya posisi masih hidup, berarti memang ini murni langsung Dari- dibawa ke sini karena AC masih hidup. Kita matikan. Mesinnya pun udah mulai nggak dingin nih. Iya, belum hidup mesinnya. Oh. Nih kita lihat dalamnya. Di dalam ini ada bacaannya CVT Transmission System Malfunction, visit your dealer. Berarti kita harus balik ke dealer karena memang digital downloadnya membaca kalau ada kerusakan, ada human trafficking error. Nah ini airbagnya. Jadi memang sangat berpengaruh sekali. Jadi kondisi kakak tuh sama sekali nggak ada lecet, cuman memar-memar aja. Itu aku yakin karena dia pakai seat belt dan dia ketolong sama ini. Tapi secara safety-nya sangat membantu dan melindungi. Betul. Pak, dia kesini nih berarti. Nah ini bukan darah, Lipstick ya. lipstick. Dia kebetulan Udah dicium. Enggak, iya maksudnya itu nempel gitu loh. Iya. Jadi keluar dari sini. Ini juga airbag keluar. Oh ini keluar dari sini ya. Oh ini plastiknya pecah ya, betul-betul pecah ya. Keluar. Iyalah. Untuk suara mobil terlihat kayak kletak. Tapi secara suara kayak Miyabi ya. Enggak lah, kalau Miyabi Jadi kayak lebih memang- racing. Iya. Matiin dulu tuh. Oke, kita matiin dulu ya. Sekarang kita buka depannya. Depannya gimana bukanya? Dah. Oke, yuk. Sekarang kita buka posisi dalamnya. Kunci ya. Gak bisa dibuka. Bisa boy. Hah? Bisa buka. Ini udah nyangkut nih. Udah nyangkut Mana? itunya, jadi nggak bisa digeser. Pengaitnya. Tapi kap mesinnya aman. Kak mesin nggak perlu beli baru ya. Nggak perlu. Masih simetris. Simetris. Masih presisi. Jadi itulah tadi kalau kita lihat dalamnya itu airbagnya kebuka. Tapi untuk masalah legroom, kaki dan semua di dalam masih aman. Nah ini kabar buruknya adalah mobil ini dibeli kakak aku
cash. Jadi tidak pakai asuransi. Jadi kalau tadi pakai asuransi kan tinggal klaim. Itu pun kalau misalnya kakak aku dapat agen yang jujur, uangnya itu betul-betul diasuransi. Amanah. Kan ada memang fenomena agen sales mobil yang uang asuransinya tuh dia makan sama dia. Dia berdoa aja ya. Untuk itu mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Duitnya tuh dimakan begitu. Ada orang yang kayak gitu. Ada, itu pengalaman pribadi yang curhat teman, bukan bonjeng. Ada satu lagi si Cia. Oknum. Bukan berarti semua sales mobil kayak gitu Bukan, kan? oknum. Ini kalau kita lanjuti bahas itu, Ya. kalau ada customer-customerku nonton video ini, itu pasti aku tahu reaksinya. Pantas dulu susah kali kok teleponnya. Nggak, tapi aku amanah aku. Makanya aku ketika dengar, B, itu ada asuransinya, B? Enggak ada, aduh sayang ya. Kenapa salesnya bisa melepaskan gitu aja peluang? Sampai normal. Oh, karena sales itu biasanya memang harus kalau bisa asuransi. Ya kalau aku kan memang sales amanah yang mengedepankan customer itu harus safety aman. Ya, karena memang terbukti ya. Kalau kita pakai asuransi itu memang ya kita tidak berharap kecelakaan. Cuman memang setidaknya mengcover lah kalau ada apa-apa. Cover. Nah, jadi ke asuransi itu kan dia sebenarnya ada dua jenis, B. Ya. Ada TLO dan all risk. Wis tahu. Oh, tahu. Kalau Ya. TLO itu kan total loss only. Oke. Kalau bilang. Enggak, dia kalau misalkan kalau all risk. Kalau hilang bisa, atau TLO bisa. Bisa Kalau all risk semua. Kalau misalkan kayak baret bisa, tapi TLO kalau misalkan bar-bar nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nah, cuman kadang-kadang customer TLO all risk dia nggak mau karena mahal. Oh, kalau gabung semua dapat itu mahal. Mahal kan? Iya. Cenderung ya lumayan lah harganya. Iya. Makanya aku selalu jual tuh ada namanya RTS. Apa tuh? Itu berapa aja bisa lah, mau 1 juta, 2 juta. 300? Bisa aman. Apa itu? Resiko tanggung sendiri. Aku minta uang rokok, bonjeng. Emang gitu kau. Itu kok yang ngomong sendiri. Nah, jadi perkiraan lah. Kau kan dari pengamat mobil nih, ya kan? Kalau aku kan off-road. Kira-kira nih kalau aku perbaikin habis berapa? Tadi kemarin pun ketika aku ngeliat story kau tuh udah langsung keluar kepala. Langsung. Langsung. Padahal kau belum nengok langsung. Hanya nengok dari story aja. Nengok story kok. Ya, udah langsung kebaca. Kalau gua ke bengkel paling nggak ini perkiraan ya kotor, Iya. 40 sampai 50. 40 sampai 50. Kalau sama aku 80. Lah, kok lebih mahal sama kau? Harusnya kan lebih murah. Kalau kau di mana-mana tuh konsepnya kok kalau nawarin sama aku segini lama, di mana itu 40 sama aku 30. Yang kau beli itu waktu, boy. Kalau kau ke bengkel biasa mungkin sebulan 2 bulan nggak kemana ngerjain. Ya, betul. Kalau kau bayar sama aku 80, langsung jadi. Kuantar langsung 2 hari, kasih waktu aku 2 hari. 2 hari langsung jadi semuanya. 2 hari. Tapi warnanya sama. Beda. Kenapa beda? Bukan cuma Starlight. Jadi 80 itu untuk buka OLX lah buat DP. Tapi kalau aku feelingnya 80 juta yang kayak dibilang dia perbaikinya. Kenapa? Karena aku dapat info ternyata airbag itu mahal. Mungkin sekitar 20 jutaan kanan doang, kiri. Betul. Nah, karena dia kan harus nyangkut ke sistem segala macam. Jadi pesan moralnya adalah supaya kita lebih berhati-hati lagi. Betul. Kalau misalnya ngantuk, harusnya berhenti dulu. Karena banyak ya, temen aku di Medan ada yang orang tuanya mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Itu sudah dekat rumah. Karena Dimaksakan. iya, jadi dia sekeluarga, dia yang nyetir bapaknya. Bapaknya tuh bilang, aduh udah ngantuk-ngantuk. Istrinya udah bilang, janganlah diterusin. Udah dikit lagi kok katanya. Akhirnya tabrakan, yang meninggal kalau nggak salah aku ibunya. Bapaknya itu masih hidup, tapi nyeselnya setengah mati karena memang itu tadi, karena sudah deket dipaksakan padahal sudah ngantuk. Jadi sudah banyak sekali cerita-cerita orang yang ngantuk tapi ditahan. Karena yang bahaya tuh yang skip itu loh, yang kita skip hanya berapa Microslip itu yang bahaya. Microslip. Bahkan ada orang saking ngantuknya sampai rumah tuh nggak sadar, ih kok bisa aku sampai rumah ya? Iya. Karena sepanjang jalan mungkin dia kayak berhalusinasi. Itulah bahayanya. Jadi kita jaga-jaga, sebaiknya juga kita harus melihat juga kalau bukan kita yang nyetir, kita lihat juga supirnya. Lihat tanda-tanda kalau supirnya sudah mulai buka kaca gelisah, ngerokok, udah gendang-gendang nyanyi sendiri. Pulang dari
bandara tuh. Iya, udah gendang-gendang, nyanyi sendiri, buka kaca, gelisah, maju mundur apa. Itu pasti dia ngantuk. Mending marahin aja, Pak, kita berhenti. Bapak silahkan dulu lah, mau tidur dulu segala macam. Tiba-tiba matain layar gini. Iya. Ciri-ciri supir yang udah ngantuk, dia tuh gelisah tuh. Tiba-tiba buka kaca, ngerokok, atau tiba-tiba radio dikerasin, itu berarti sudah ngantuk. Sama satu lagi, Cak. Apa itu? Aku mau menceritakan sedikit pengalaman aku waktu jalan malam. Oke. Jadi waktu jalan malam tuh rawan kecelakaan, ngantuk, sama rawan aksi kejahatan. Oh, begal ya. Begal. Nah, tapi ini bukan masalah begal. Aku nggak tahu ini begal atau enggak, karena memang pada saat itu kejadiannya malam. Ya. Bukan malam, subuh. Sekitar jam 5 apa jam 4 subuh. Aku tuh pulang dari syuting ini talk show. Ini sahur. Begitu pulang, aku lagi main handphone, Cak. Pas lagi main handphone, tiba-tiba supir aku si Ajo teriak, "Bang, begal bang, kayaknya depan bang." Soalnya dia mukul-mukul kaca. Itu jalanan lagi sepi. Di depan cuma ada mobil sama motor. Jadi orangnya ini berusaha mukul kaca, nendang bodi, sama spion mobil itu ditendang-tendang, kotak kayak mau dipatahin. Spionnya sampai rusak. Udah. Mobil itu yang tadinya berhenti jalan di lampu merah diikutin kejar. Aku otomatis langsung ambil handphone untuk merekam kejadiannya. Ya. Tap sampai pada akhirnya si yang ngejar ini nggak pakai helm. Terus gaya naik motornya tuh memang kayak sedikit ugal-ugalan, kayak gaya-gaya preman kok bawa mobil ke motor, lo tau kan? Itulah. Kadang mau dia gini dia bawanya. Terus kalau belok, nah Iya, gitu. harus main pantatnya itu. Nah, wow. Sampai pada akhirnya dia nendang mobil itu, tapi mobil itu ngelak. Jadi karena dia nendang, nggak kena, langsung kejatuh. Kira dia jatuh bocor. Habis itu aku posting lah di Instagram. Niatnya untuk mengingatkan, hati-hati gitu. Aku tidak menuduh dia begal. Itu spontanitas karena aku mikirnya dia begal. Karena pada saat itu kondisinya sepi, gelap, dan hanya mobil itu sama motor. Cuman pada saat aku rekam, karena mobilnya itu jauh, dia sudah ngelewatin jalan-jalan rame, akhirnya rame lagi. Nah, menurut cerita setelah aku posting, keluarganya marah ya. Iya. Dia sempat nelpon Cia, terus minta di take down karena katanya itu bukan begal, tapi karena dia keserempet, si mobilnya nggak mau tanggung jawab. Iya. Akhirnya dia ngejar si pelaku. Tapi apapun itu tetap tidak diperbolehkan lah ya, namanya. Apalagi kita mukul-mukul. lihat motornya juga tidak pakai helm. Tidak pakai helm. Terus apa namanya ya, orang awam juga pasti berpikir ini orang ngapain ngejar-ngejar mobil mukul-mukul. Iya. Kalau memang dia nyerempet harusnya dia teriak. Ini dia nggak teriak juga. Jadi seolah-olah kenapa ini gitu. Harus bisa ngendaliin emosi. Harus bisa ngendaliin emosi. Atau mungkin bisa tandai platnya, lapor ke polisi. Betul, kalau memang dia salah gitu. Tapi sepertinya sih memang kendaraan motornya juga nggak apa-apa, orangnya juga nggak luka-luka gitu, nggak parah lah. Intinya kalau nggak parah-parah kali ya mending saling memaafkan aja lah, begitu. Jadi kita bukan maksud untuk menghakimi atau ngejudge dia begal, tapi lebih kepada edukasi atau warning lah, supaya kita lebih berhati-hati pada malam hari. Oke. Dan ini dia tayangannya. Semoga bermanfaat. Ada yang mecahin kaca nih, begal kali ya? Pelan coy. Nah nih. Dikejar sama yang baju putih ini ya? Iya. As. Kita juga santai, takutnya nabrak. Wih, pelan coy. Gokil nih, tadi kacanya dipecahin? Iya, ditendang. Begal kayaknya nih boy. Kalau macam-macam sama kita, senggol aja. Bentar. Awas, takutnya nanti mendadak nih. Udah nggak ngikutin lagi? Masih bang. Kok berani ya? Ditendang bang. Coba ikutin aja deh. Melihat. Iya, ikutin aja. Tuh, dikejar terus bang. Gak apa-apa, ikutin aja terus. Awas. Atau dia tabrak lari atau gimana gitu loh. Awas. Trotoar jangan kau bantu, kita pulang tersorong nanti kan. Ngejar-ngejar begal, kita pulang tersorong.
Trotoar kita naik. Mana dia belok? Belok. Dari Freeport nih. Ngalang-ngalain 86 udah nih udah. Habis. Itu sih apa? Harus kosong ya. Freeport antara tabrak tuh, jatuh dia, Bang. Jatuh dia, Bang. Awas. Jatuh dia. Awas. Berhenti sini aja. Jangan kau maju, kau kenapa maju sih? Berhenti, coy. Tahan aja. Tahan aja. Tadi dia memang ngejar ya? Iya. Biar aja, tahan sini aja kita. Sabar. Kayaknya mau begal ya? Hah? DE itu apa? Lampu. Bentar. Mundur, minggir. Bentar, biar nih. Antara tabrak tuh,